warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kimia tentang hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia ini ada beberapa ya. Pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa ini ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ini menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Nah, contohnya adalah dalam tabung tertutup direaksikan 63,5 gram tembaga dan 32 gram belerang. Maka massa tembaga 2 sulfida yang terbentuk adalah, jadi kita diminta untuk menentukan massa setelah reaksi dari tembaga dan belerang. Maka coba kita buat reaksinya, yaitu antara Cu dan S, kemudian menghasilkan CuS atau tembaga 2 sulfida. Nah, massa tembaga itu adalah 63,5 gram, sedangkan massa belerang adalah 32 gram. Maka kira-kira berapa ya massa tembaga 2 sulfida yang terbentuk? Nah, kita ingat lagi ke hukum Lavoisier, bahwasanya massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Maka kita bisa mencari massa CuS dengan massa CuS sama dengan massa Cu plus massa S. Artinya apa? Massa CuS atau tembaga 2 sulfida ini didapat dari jumlah dari massa tembaga dan massa belerang yang sebelum reaksi. Sehingga 63,5 gram ditambah 32 gram sama dengan 95,5 gram. Artinya, massa sebelum bereaksi, yaitu Cu dan S ketika dijumlahkan, dia sama dengan massa CuS yang terbentuk. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Proust. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menyatakan bahwa setiap senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan yang tetap. Contohnya, berdasarkan percobaan pembentukan air didapat data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yang menyatakan suatu percobaan pembentukan air. Di situ ada massa hidrogen, ada massa oksigen, dan juga massa air yang terbentuk, dan juga dinyatakan apakah ada sisa hidrogen atau oksigen yang terbentuk ketika dalam reaksi tersebut. Nah, di sini misalnya kita coba baca tabelnya. Yang pertama itu ada 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, maka membentuk 9 gram air. Yang kedua, ada 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen, ternyata massa air yang terbentuk itu juga tetap 9 gram dengan ada sisa, yaitu 1 hidrogen. Yang ketiga, ada 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen. Ternyata massa air yang terbentuk di sini tetap 9 dengan sisa oksigen yaitu 1 gram. Dan untuk yang percobaan keempat ada 2 gram hidrogen, ada 16 gram oksigen, dan massa yang terbentuk adalah 18 gram air. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan nih, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dan 40 gram oksigen, kira-kira berapa ya gram air yang terbentuk atau massa air yang terbentuk? Mungkin nggak ada sisanya gitu ya. Nah, coba kita bahas soal ini. Nah, saya coba untuk membuat suatu tabel perbandingan lagi, hanya saja di sini tidak sekedar ada massa H2O2 dan massa H2O yang terbentuk, tetapi juga menuliskan atau menambahkan tabel tersendiri terkait massa H2 yang bereaksi dan massa O2 yang bereaksi serta perbandingannya. Kita coba cek dari percobaan 1. Di situ ada 1 gram hidrogen dan ada 8 gram oksigen dan menghasilkan 9 gram air. Maka
ternyata tidak ada yang tersisa. Artinya apa? Baik hidrogen maupun oksigen semuanya digunakan untuk bereaksi. Oke, nah jadi massa H2 yang bereaksi pun 1 gram dan massa O2 yang bereaksi pun ada 8 gram. Sehingga pada percobaan pertama perbandingannya adalah 1:8. Sekarang kita coba cek di perbandingan yang kedua atau di percobaan yang kedua ya. Ada 2 gram H2 dan 8 gram O2. Massa yang dihasilkan tetap 9 gram nih dan ada 1 gram H2 yang tersisa. Artinya kalau awalnya itu ada 2 gram dan sisa 1 gram, yang bereaksi, H2 yang bereaksi kan hanya 1 gram. Ya, sedangkan O2-nya tidak ada sisa, jadi tetap ditulis 8 gram. Dari percobaan kedua ini kita dapat perbandingan masih 1:8 nih ya. Oke, kita coba cek ke percobaan yang ketiga. Ada 1 gram H2 dan 9 gram O2. Massa H2O yang terbentuk tetap 9 gram, tetapi di sini ada sisa 1 gram O2. Nah, awalnya tadi kan O itu ada 9 gram, ternyata ada sisa 1 gram. Artinya, massa O yang bereaksi cuma 8 gram. Nah, jadi dari percobaan yang ketiga ini, massa H2 yang bereaksi hanya 1 dan massa O2 yang bereaksi hanya 8, sehingga didapatlah perbandingan 1:8 lagi. Ya, dan yang keempat, massa H2-nya ada 2 gram, massa O2 16 gram, massa H2O yang terbentuk adalah 18 gram, dan kemudian tidak ada sisa, artinya keduanya digunakan untuk bereaksi. Ya, jadi H2 yang bereaksi ada 2 gram, O2 yang bereaksi ada 16 gram. 2:16 itu kalau kita sederhanakan maka perbandingannya 1:8 juga. Nah, teman-teman bisa cek di sini bahwasanya dalam 4 percobaan dia memiliki perbandingan yang tetap sesuai dengan hukum ini. Nah, lantas kalau misalnya diketahui massa H2-nya 4 gram, massa O2 40 gram, maka berapa H2O yang terbentuk? Apakah ada sisa? Nah, caranya gimana ya kira-kira ya? Nah, oke, kita harus pahami bahwasanya perbandingan dengan berapapun H2 dan O2, perbandingannya itu pasti sama, 1:8. Maka kemudian kita coba untuk melogikakannya gitu ya. Nah, apabila di sini ada H2 dan O2 yang kemudian akan direaksikan, coba kita ibaratkan ada massa salah satu zat yang digunakan dan dihabiskan terlebih dahulu. Misalnya, kita menggunakan 4 gram H2 yang direaksikan semuanya gitu ya. 4 gram H2 direaksikan semuanya. Nah, kira-kira kalau misalnya H2-nya itu 4 gram, kira-kira O2-nya berapa? Sementara kita tahu bahwa perbandingan antara H2 dan O2 itu adalah 1:8. Oke, nah kita coba cari. Massa O2 yang bereaksi adalah 8/1 kali 4 gram. Atau 32 gram ya yang terbentuk. Jadi, ternyata massa O2 yang bereaksi itu hanyalah 32 gram. Kalau H2 yang bereaksi itu 4 gram, sesuai dengan perbandingan 1:8. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa massa H2O yang terbentuk. Karena massa H2O yang terbentuk itu tidak bergantung pada berapa sih jumlah awal H2 dan O2, tetapi berapa sih yang bereaksi gitu ya. Nah, jadi yang bereaksi H2-nya ada 4 gram, O2-nya ada 32 gram gitu ya. Jadi, total massa H2O yang terbentuk itu adalah 4 ditambah 32 gram atau 36 gram. Kira-kira ada sisa nggak ya? Nah, jawabannya ada. Kenapa kok ada? Karena kan tadi awalnya O2-nya ada 40 gram. Yang digunakan bereaksi hanya 32 gram. Artinya masih ada sisa yang tidak digunakan untuk bereaksi ya. Yaitu 8 gram oksigen atau O2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Hukum kelipatan perbandingan ini ditemukan oleh John Dalton. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa,
Dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya, apabila suatu unsur N dan O dapat membentuk 3 senyawa, kandungan unsur O pada masing-masing senyawa tersebut adalah 40%, 50%, dan 60%. Dan apabila jika O dibuat tetap atau sama, maka berapa perbandingan unsur N? Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba simak ya. Nah, di sini ada 3 senyawa ya, yang terdiri dari unsur N dan O. Jadi, ada 3 senyawa yang terbentuk dari N dan O. Yang diketahui di sini hanyalah kandungan unsur O-nya. Pada senyawa pertama, unsur O-nya adalah 40%. Ya, jika kita ibaratkan N dan O itu membentuk 100% senyawa dan di situ udah ada 40%, maka berapa persentase unsur N di dalamnya gitu ya? Maka jawabannya adalah 60%. Oke. Kemudian senyawa kedua, ada unsur O-nya itu 50%, maka unsur N-nya ada berapa? 50% juga ya, karena ketika dijumlah itu harusnya 100% gitu. Dan di senyawa ketiga unsur O-nya kan ada 60%, maka unsur N-nya adalah 40%. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya perbandingan antara unsur N dan unsur O untuk senyawa pertama adalah 3:2. 60 banding 40 itu kan 3:2. Kemudian senyawa kedua 50% banding 50% itu adalah 1:1. Sedangkan untuk senyawa yang ketiga, 40 dibanding 60 itu adalah 2:3. Nah, teman-teman, di sini dinyatakan bahwasanya apabila unsur O dibuat tetap atau sama, jadi O-nya di sini harus dibuat tetap atau sama. Kalau di sini kan masih ada 2, ada 1, ada 3 ya. Jadi kita samakan ketiganya dengan cara apa? Mencari KPK dari 2, 1, dan 3. KPK dari 2, 1, dan 3 itu kan 6. Maka bagaimana caranya supaya 2, 1, 3 ini bisa jadi 6 ya? Maka yang harus dilakukan adalah mengalikannya ya. Untuk senyawa 1 dikalikan dengan 3, senyawa 2 dikalikan dengan 6, dan senyawa 3 dikalikan dengan 2. Sehingga didapatlah untuk senyawa yang pertama, ya, jadi 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6. Jadi dapat perbandingan 9:6. Untuk senyawa yang kedua, 1 kali 6, 6, 1 kali 6, 6. Jadi didapat perbandingan 6:6. Untuk senyawa yang ketiga, 2 kali 2 adalah 4, dan 3 kali 2 adalah 6. Nah, teman-teman bisa amati di sini bahwasanya unsur O-nya itu sudah sama, ya. Nah, karena unsur O di sini sudah sama, maka kita bisa dapati, ya, bahwasanya perbandingan N pada senyawa 1, 2, dan 3 adalah 9:6:4. Oke. Nah, lanjut ke hukum dasar kimia yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Ya, seperti nama hukumnya, hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Ya, hukum perbandingan volume ini menyatakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, sebanyak 4 liter gas etena atau C2H4 dibakar sempurna dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Maka hitunglah volume gas oksigen yang diperlukan, volume gas CO2 yang dihasilkan, dan volume H2O atau air yang dihasilkan. Maka, yang harus kita lakukan pertama adalah membuat reaksi kimia dan setarakan reaksinya. Ya, di sini kan ada etena C2H4 direaksikan dengan gas oksigen. Gas oksigen itu O2 menjadi CO2 dan air. Air itu H2O ya. Nah, kemudian kita setarakan reaksinya. Coba kita lihat di sebelah kiri, C2. Maka C2 itu artinya
C-nya ada 2 ya. Sehingga di sebelah kanan kita kalikan C-nya dengan 2 karena mula-mula di sebelah kanan C-nya hanya 1. Kemudian H di sebelah kiri ada 4, sedangkan di sebelah kanan ada 2. Maka yang di sebelah kanan kita kalikan dengan 2, gitu ya. Kemudian O di sebelah kiri itu ada 2 ya, sedangkan yang di sebelah kanan ada 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 1. Ya, 4 tambah 2 itu kan 6. Maka yang di sebelah kiri kita kalikan dengan 3. Nah, kalau teman-teman masih bingung dengan penyetaraan secara cepat, teman-teman bisa uraikan seperti pelajaran kita sebelumnya. Ya, langkah kedua kita buat perbandingan antar setiap zat menggunakan koefisiennya. Nah, di sini kan ada C2H4 itu koefisiennya 1, kemudian O2 koefisiennya 3, CO2 itu koefisiennya 2, dan H2O koefisiennya 2 ya. Nah, jadi kita dapat suatu perbandingan antara C2H4 banding O2 banding CO2 dan banding H2O. Volumenya itu perbandingannya adalah 1 banding 3 banding 2 dan banding 2. Oke? Nah, kemudian selanjutnya kita cari volume setiap komponen zatnya menggunakan perbandingan yang sudah ada ya. Ingat, volume yang diketahui itu kan volumenya etena atau C24 yaitu 4 liter. Maka kita menggunakan volume etena sebagai pembandingnya. Ketika kita cari volume oksigen, maka oksigen itu pembandingnya itu kan 3 per perbandingannya atau pembandingnya C2H4 kan 1 ya, jadi 3 per 1 kali 4 liter yaitu 12 liter. Kemudian untuk mencari volume CO2, pembandingnya CO2 itu kan 2 ya, per 1 ya, 1 itu koefisiennya C2H4 dikalikan 4 liter sama dengan 8 liter. Kemudian untuk mencari volume H2O, pembandingnya si H2O itu 2 per koefisiennya si C2H4 atau pembanding C2H4 itu kan 1 dikalikan 4 liter sama dengan 8 liter. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana kemudian bisa menyetarakan reaksi sehingga mendapatkan perbandingan volume dari koefisien-koefisiennya. Karena apabila penyetaraannya salah, maka perbandingan yang didapat juga salah, gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman silahkan untuk mencermati terkait langkah-langkah pada hukum ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis Avogadro. Nah, jadi hipotesis Avogadro ini dilakukan oleh Amadeo Avogadro yang hasil hipotesisnya mengatakan bahwasanya pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Itu. Contohnya, pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas NH3 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Berapa jumlah molekul yang terkandung dalam 10 liter gas CH4 bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Nah, oke, ini Bu Ine kasih rumusnya. Jadi rumusnya adalah volume gas X per volume gas Y sama dengan jumlah molekul gas X per jumlah molekul gas Y. Dengan catatan bahwasannya kondisinya kedua zat itu atau kedua gas itu pada suhu dan tekanan yang sama. Kita coba untuk mengerjakannya. Nah, di situ kan ada NH3 dan CH4, maka kita ganti X dan Y dengan CH3 dan NH3 dan CH4 gitu ya. Oke. Nah, volume gas NH3 kan tadi 2, kemudian volume gas CH4 kan tadi 10 ya. Dan jumlah molekul gas NH3 itu kan 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka yang kita cari adalah jumlah molekul gas CH4. Ya, jadi kita kalikan silang seperti perbandingan pada umumnya, sehingga jumlah molekul gas CH4 sama dengan 10 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 per 2. Dan didapatlah 30,1 kali 10 pangkat 23 molekul. Atau 3
0,01 kali 10 pangkat 24 molekul. Nah, ada soal selanjutnya nih, variasi soal yang ini merupakan soal yang sering sekali keluar. Ya, sebanyak 3 liter gas hidrokarbon dibakar sempurna dengan 15 liter gas oksigen menghasilkan 9 liter gas CO2 dan sejumlah uap air. Tentukan rumus senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, biasanya pada beberapa UAS, tes atau ujian nasional kadang dulu ya, itu sering sekali keluar soal-soal semacam ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, satu hal yang perlu kita pahami, senyawa hidrokarbon itu terdiri dari C dan H. Ya, karena di sini kita nggak tahu rumusnya apa, maka kita ibaratkan CX dan HY. Ya, nah di sini kita dapat membuat persamaan reaksi menggunakan zat-zat yang kemudian sudah terbentuk. Di situ kan ada gas hidrokarbon atau CXHY gitu ya, direaksikan atau dibakar dengan gas oksigen atau O2 menghasilkan CO2 dan uap air atau H2O. Nah, kemudian kita menuliskan volume yang sudah diketahui. Hidrokarbonnya kan tadi 3 liter, O2-nya ada 15 liter, CO2-nya ada 9 liter ya. Kita tuliskan. Nah, ini titik tekannya ya. Perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah molekul dan perbandingan koefisien. Ini berdasarkan dua hukum yang tadi kita sudah bahas, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro gitu ya. Nah, kemudian kita dapat suatu perbandingan gas antar setiap komponennya ya, yaitu CXHY banding O2 banding CO2, karena yang diketahui baru 3 gas itu adalah 3 banding 15 banding 9, atau kalau misalnya kita mau sederhanakan 1 banding 5 banding 3. Nah, perbandingan ini yang kemudian akan dijadikan koefisien bagi gas yang sudah diketahui di atas tersebut. Nah, kemudian kita memasukkan koefisien tadi ke dalam reaksinya ya, yaitu 1 untuk CXHY, 5 untuk O2, dan 3 untuk CO2. Nah, reaksi ini belum setara ya, karena jumlah H dan jumlah O di sini belum sama ya, antara kiri dan kanan. Jadi kita harus menyetarakannya terlebih dahulu ya. Oke, 1 untuk CXHY itu tidak ditulis tidak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi kita coba untuk setarakan mulai dari atom C terlebih dahulu. Di kiri atom C-nya kan hanya 1 ya, 1 dikalikan X kan, CX. Jadi 1 dikalikan X atau X gitu ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan dia ada 3 kali 1. Nah, maka dari sini kita tahu bahwasanya X itu sama dengan 3. Kenapa kok X sama dengan 3? Karena kan di kiri dan di kanan itu kan harus sama. Nah, sedangkan yang di kiri kan masih diketahui dalam bentuk X ya. Tetapi di sebelah kanannya kan udah jelas C-nya itu 3. Maka kita tahu bahwasanya X-nya itu kemudian sama dengan 3. Karena di sebelah kiri dan kanan itu harus sama. Kemudian untuk atom O. Nah ya, atom O di sebelah kiri ada 5 kali 2. Ya, kemudian di sebelah kanan itu ada 3 kali 2 dan 1 kali titik-titik-titik. Karena kan di situ belum ada koefisiennya ya, jadi kita belum tahu. Nah, jadi 5 kali 2 itu kan 10. Kemudian yang di sebelah kanan kan ada 3 kali 2 itu 6. Ya, kira-kira supaya sama diapain gitu ya? 10 supaya sama dengan yang kanan, itu 6-nya itu harus ditambah berapa gitu ya? Nah, kan kita tahu bahwasanya untuk mencapai 10 maka 6 itu harus ditambah 4. Nah, jadi yang 1 kali titik-titik itu maka jawabannya adalah 4 ya. Jadi 6 ditambah 1 kali 4. 6 ditambah 4 itu kan 10. Nah, maka koefisiennya si H2O ini adalah 4 ya. Nah, udah ketemu nih sekarang. Kemudian jumlah atom H yang di sebelah kiri itu hanya 1 kali Y ya. Kemudian yang di sebelah kanan ada
4 kali 2. Maka kita tahu bahwasannya di sebelah kiri itu harus sama dengan yang di sebelah kanan. Jadi, Y sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa ketahui berapa sih angka X dan Y-nya. Nah, dari sini ya. X itu ternyata kita tahu dari ketika kita menyetarakan jumlah atom C gitu ya. X-nya sama dengan 3, sedangkan Y-nya itu kita dapatkan ketika kita menyetarakan atom H. Y-nya berapa? 8. Maka dari sini kita tahu bahwasannya senyawa hidrokarbon yang kemudian digunakan dalam reaksi ini adalah C3H8. Dari mana dapatnya? Karena X-nya 3 dan Y-nya 8. Jadi kita tinggal ganti aja CXHY, X sama Y-nya tinggal kita ganti dengan X3 dan Y8. Ya, maka didapatlah senyawa hidrokarbonnya yaitu C3H8. Baik, sekian presentasi dari Bu Inayah. Mohon maaf apabila ada beberapa salah kata. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.